Salam Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita bersyukur kita boleh kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini, saya akan berikan waktu untuk satu teduh sejenak. Dipersilakan. Haleluya Yesus. Satu teduh selesai. Mari saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian sukacita yang berkata, itu baik, sungguh baik bagiku. Dalam doa pembukaan, kita akan persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan nyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Selidiki aku, yang datang beribadah kepadanya setiap kali kita pada sampai di hidup. Dalam hidup kita boleh tertuju kepada Tuhan sampai di hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Hati kami sakit, bersembunyi bagimu telah kulihat, laku lihat kebaikanmu. Lagi dari dalam hati kita hari ini, mari kita katakan selidiki hati, selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kepada saat dan berserahkan kepada Tuhan. Hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, oleh mengakar dan menilai hidupku tak ada yang bersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan
kami muliakan di dalam nama Tuhan Allah kami Yesus Kristus yang telah memberkati dan menolong kehidupan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dan kami bisa menikmati kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dan inilah hidup kami hari ini. Kami kembali serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan hidup kami di hadapan Tuhan, untuk kami memuji menyembah Tuhan, untuk kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh layak berdiri di hadapan Tuhan, untuk kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Dan inilah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang menghadap Engkau Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau, Tuhan memberkati, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati dengan berkat yang sangat, Engkau menolong dan Tuhan yang melawat, sehingga senantiasa kami boleh merasakan kelawatan Tuhan, mujizat Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Kami berdoa untuk pelayanan hari ini, Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang urapi, Tuhan pakai seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, jemaat Tuhan yang melayani, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan waktu ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai berakhirnya, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa campur tangan dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan kembali, dan yang mengalami kehilangan harapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Dan setiap yang terikat di dalam belenggu dosa atau kuasa kegelapan dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini hanya dilaksanakan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas saudara kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih daripada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats pemimpin kita pada hari ini terambil di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5, ayatnya yang keempat sampai yang kelima. 1 Yohanes pasal 5, ayat 4 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian nats pemimpin kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan bernyanyi dari nyanyian hidup yang kekal, Sentosa dalam Yesus, nomor 157. Oleh semua
rasuli di dalam hitungan yang ketiga. 1, 3 ya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya yang berdoa untuk persembahan Bapak Gembala dan yang menjalankan kantong persembahan, saya minta saudari Media dan saudari Ana. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepada Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, dan terlebih kesempatan untuk hari ini untuk kami beribadah. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang akan kami berikan bisa untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, sehingga persembahan kami layak untuk kami berikan kepada Tuhan, meskipun tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang besar atas kehidupan kami. Dan biarlah setiap tangan-tangan yang terulur untuk memberi persembahan Tuhan yang memberkati mereka, baik dalam pekerjaan, usaha, kesehatan, dan di dalam setiap keluarga mereka. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan terus akan memelihara kehidupan kami. Tuhan akan terus mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami yang setia dan percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber segala kehidupan kami, yang akan memberikan kehidupan, baik untuk kehidupan saat ini maupun kehidupan yang kedua kali. Kami bersyukur, kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Persembahan dijalankan, kita akan bernyanyi Intan dan Permata nomor 83. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. 3 ya. Biarlah kita menghadap kepadanya dengan syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari masa. pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Aku dirimu kepada akadanku, maka kataku, mereka suatu bangsa yang besar hati, dan mereka itu tidak
Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat penantianku. Amin untuk firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkannya dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita akan persiapkan seluruh kehidupan kita dengan satu pujian, Jejakmu Tuhan. tiba saatnya untuk kami bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan bersama boleh menjadi berkat atas kehidupan kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi membawa perubahan dalam kehidupan kami, meneguhkan iman kami kepada Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dan setia di dalam mengasihi Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu yang berkata-kata menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati, biarlah tuntunan Roh Kudus Tuhan yang memberikan hikmat pengetahuan, sehingga hamba boleh berkata-kata melalui kasih dan rencana Tuhan, sehingga kami yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, waktu pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya firman yang akan mengubahkan hidup kami. Terpujilah nama Bapa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh kembali bersama dalam beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kita semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan juga kepada jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Kita percaya berkat yang sama, Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang kita ambil di dalam Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan,
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berubah airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana kita merasa aman, merasa damai hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat 3 dan 4 Bapak Ibu, ini membicarakan sebuah kondisi keadaan yang selalu datang dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Dikatakan di sini, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ini adalah keadaan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Ya, artinya bahwa segala sesuatu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, sekalipun apa yang terjadi dalam kehidupan ini, saudara dan saya tidak perlu takut. Bumi, laut, dan gunung-gunung Bapak Ibu. Artinya bahwa di dunia ini, saudara dan saya tidak ada mendapat tempat pelindungan yang aman. Ya. Terlebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, sangat membawa dampak perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan manusia. Ya. Baik di dalam kehidupan bersosial kepada sesama manusia, di dalam berpolitik, bahkan dalam kehidupan ekonomi, infrastruktur, dan gaya karakter manusia semua berubah. Ya. Membuat manusia hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Mengubah gaya hidup manusia, Bapak Ibu. Situasi saat ini membuat kita, bagi orang yang tidak berpengharapan akan mengalami kehidupan yang terpuruk, yang dulunya kehidupan ekonominya baik tetapi bangkrut, ambruk dalam situasi pandemi ini Bapak Ibu. Ada yang dulunya hidup dalam kebahagiaan oleh karena pekerjaan yang baik, tetapi saat ini telah kehilangan pekerjaan oleh karena perusahaan tidak lagi bisa menggaji karyawan. Nah, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya? Di mana kita akan mendapat perlindungan, di mana kita akan mendapat pertolongan dan kekuatan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, itu semua keadaan ini bisa mempengaruhi ya seluruh kehidupan kita. Baik dalam kehidupan ekonomi keluarga, hubungan dengan sesama, tingkah laku, karakter, bahkan kehidupan rohani seseorang. Ini adalah ujian iman bagi kita sebagai orang percaya. Sejauh mana kita bertahan untuk berdiri percaya kepada Tuhan. Nah, semua keadaan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, semua keadaan perubahan yang sedang terjadi ini tergantung pada pilihan yang kita ambil. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, saudara dan saya harus menjatuhkan pilihan yang tepat supaya tidak salah melangkah dan mengarahkan hidup. Pilihan saudara di tengah-tengah situasi kondisi yang saat ini yang tidak menentu Bapak Ibu, yang sudah merubah seluruh gaya hidup manusia, tidak lain daripada adalah saudara dan saya datang kepada Tuhan, sumber segala berkat, sumber segala kehidupan kita. Tidak ada harapan lain Bapak Ibu. Hanya Dialah satu-satunya Allah yang sanggup menyelamatkan kita, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Allah kita adalah Allah yang maha setia. Dia pelindung, terpercaya, penjaga yang tidak perlu diragukan lagi Bapak Ibu. Dan pemeliharaannya sejati yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca
dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai yang keempat. Saya akan memberikan tema kepada kita, hanya Allah saja. Hanya Allah saja, tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Kenapa? Ini yang menjadi alasan bagi kita. Hanya Allah saja yang menjadi tempat kita, Bapak Ibu, untuk kita mencurahkan seluruh kehidupan kita, untuk kita bisa merasa aman dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita di sini boleh lihat, Bapak Ibu, di dalam ayat 2 dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Saudara yang dikasihi sama Tuhan Yesus Kristus, kenapa hanya kepada Allah kita berlari, hanya kepada Allah kita berpengharapan? Karena firman Tuhan katakan, karena Allah itu adalah tempat perlindungan, Bapak Ibu. Ya, Allah itu adalah tempat perlindungan. Allah yang menaungi kita, Ialah yang melindungi, tempat persembunyian yang aman dan memberi ketentraman bagi kita. Dia adalah tempat untuk kita berlindung. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya kuasa untuk sanggup menolong saudara dan saya. Bapak Ibu, alasannya Allah adalah tempat perlindungan kita karena kita manusia adalah ciptaannya. Artinya Bapak Ibu, Allah tidak akan membiarkan kehidupan kita hanya berakhir dalam kebinasaan, hanya berakhir kepada kesia-siaan. Sebagai bukti kasih-Nya kepada manusia, Bapak Ibu, Ia sudah terlebih dahulu membebaskan kita dari ikatan belenggu dan dosa. Ia sudah membebaskan kita dari pengaruh kuasa dosa. Ia telah merelakan anaknya ditimpakan hukuman, Bapak Ibu, dan menderita mati di salib. Allah sudah menjamin keselamatan. Allah sudah menjamin keselamatan manusia yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Kehidupan kita dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu. Maka Allah sangat peduli bagi kita. Allah sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Begitu besar kasih Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak binasa, Bapak Ibu, Ia rela utus anaknya untuk mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya mengalami keselamatan. Artinya bahwa hal yang besar Allah sudah perbuat untuk menolong saudara dan saya. Apalagi dalam keadaan situasi seperti ini, Bapak Ibu. Mari kita datang berlindung kepada Tuhan. Tidak ada tempat perlindungan yang aman, Bapak Ibu, dalam situasi ini. Ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan, Bapak Ibu, oleh karena pandemi COVID-19 ini. Mereka takut pergi ke gereja, mereka takut bertemu dengan orang. Tetapi saya mau katakan kepada kita, jangan kita khawatir berlebihan, Bapak Ibu. Karena itu akan menggerogoti kehidupan iman saudara dan saya. Artinya boleh kita waspada, tetapi jangan kita hilang harapan iman kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang Bapak Ibu yang sanggup memberikan perlindungan yang aman bagi saudara dan saya. Ini ya yang pertama, Bapak Ibu. Ya, kenapa kita hanya kepada Allah saja? Karena Allah itu adalah tempat perlindungan. Karena Allah itu adalah Allah yang baik. Di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 7 firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu. Allah itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Allah itu baik. Amin. Ia tempat pengungsian di waktu kesusahan. Dan di waktu kesesakan, Bapak Ibu. Mari kita bersembunyi, mari kita berlindung kepada Allah. Karena Allah itu baik. Dan firman Tuhan katakan dalam Nahum 1 ayat 7 ini. Dan Ia mengenal. Ya, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kalau mau saudara, Bapak Ibu, kehidupan saudara dan saya dikenal oleh Tuhan, mari kita berlari berlindung kepadanya. Karena Ia adalah Allah yang baik. Ia Allah yang begitu peduli
Ia adalah Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga Ia tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya tergoncang imannya. Meskipun cobaan ini datang melanda kehidupan kita Bapak Ibu, tetapi kita percaya Tuhan juga selalu melindungi kehidupan kita. Yesaya pasal 46 ayat 4 firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini adalah sebuah janji yang luar biasa bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, sampai masa tuamu aku tetap diam. Artinya bahwa kasih Allah tidak akan pernah berubah dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih Allah begitu peduli dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ia adalah Allah yang sanggup menolong, memberkati kehidupan kita. Ia yang sanggup menjawab setiap tantangan pergumulan yang sedang kita hadapi saat-saat ini Bapak Ibu. Kesulitan, keadaan yang menekan kehidupan kita, itu jangan membuat kita kehilangan harapan kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan aku harus terus dikatakan bahwa aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Artinya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan untuk menolong dan memberkati kehidupan kita Bapak Ibu. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kenapa hanya kepada Allah saja kita datang? Kenapa hanya Allah saja untuk kita berlari dan bersandar Bapak Ibu? Karena Allah itu adalah tempat perlindungan bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi sama Tuhan Yesus Kristus, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Alasan bagi kita Bapak Ibu, Allah adalah tempat bersandar karena Allah itu adalah kekuatan kita. Saudara dan saya terbatas, banyak kelemahan, banyak kelelahan yang bisa menyebabkan kita stres, frustasi Bapak Ibu. Mungkin secara fisik kita kuat Bapak Ibu, kita sehat, tetapi kadang persoalan hidup yang melanda hidup kita yang begitu berat membuat kita putus asa, hilang harapan, tanpa jalan keluar. Maka kita harus memerlukan kekuatan yang lebih besar kuasanya untuk mendapatkan pertolongan Bapak Ibu. Kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sungguh luar biasa. Rasul Paulus dalam pengalamannya di dalam mengiring Tuhan, begitu banyak yang menghadapi, begitu banyak tantangan yang dihadapi Bapak Ibu di dalam mengiring Tuhan. Bahkan sampai ia berkata, tanda salib Kristus ada dalam tubuhku. Tanda penderitaan itu ada dalam tubuhku. Kenapa Bapak Ibu? Karena ia berapa kali disiksa, dirajak batu, dipenjara, bahkan terkatung-katung di laut Bapak Ibu, oleh karena mengikut Tuhan. Tetapi ia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Pemazmur juga berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Saudara dan saya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh belajar merenungkan firman Tuhan ini sebagai orang percaya, salah satu pemazmur yang bernama Daud Bapak Ibu, ia selalu begitu yakin dengan pertolongan Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Pada saat ia masih kecil, sebelum ia menjadi prajurit, ia sebelumnya menjadi seorang gembala Bapak Ibu. Dan dia tidak takut menghadapi singa dan beruang yang menghadang untuk
mau menerkam binatang peliharaannya, tetapi begitu berani, bukan karena yang mampu, tapi karena tangan Tuhan yang kuat, itulah yang menolong kehidupannya. Daud berperang melawan Goliat, Bapak Ibu, bukan karena ia pintar atau bisa, tetapi karena ia membawa nama Tuhan di dalam menghadapi Goliat pada saat itu dalam perang, Bapak Ibu. Ia tidak pernah meragukan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam menghadapi Goliat, Bapak Ibu. Maka jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhanlah kekuatan kita, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan bahwa kita manusia terbatas. Kita punya kelemahan. Bahkan kita akan mengalami kelelahan, Bapak Ibu. Kita akan stres menghadapi situasi-situasi, kondisi yang sedang terjadi. Maka saudara dan saya perlu yang namanya pertolongan, perlu yang namanya bantuan, perlu yang namanya kekuatan yang besar, yang melebihi kekuatan saudara dan saya. Kekuatan itu hanya datangnya dari Tuhan. Seperti yang sudah Rasul Paulus katakan tadi di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya kepada Allah saja sebagai tempat untuk kita bersandar dan mau datang, hanya kepada Allah sumber kehidupan. Yang ketiga, Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang ketiga, Allah adalah penolong bagi kita. Saudara, berapa tahun kita hidup di dunia ini? Berapa banyak masalah, situasi, kondisi, persoalan hidup yang begitu penting yang sudah kita hadapi. Tetapi pada akhirnya juga Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan menolong kita. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita menghadapi persoalan yang begitu besar, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan ini bahwa Ia adalah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara dan saya yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan pasti merasakan yang namanya bagaimana pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesesakan hidup yang pernah dihadapi, Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang bisa mengalami bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu ajaib bisa terjadi pada waktu atau detik-detik. Hal itu diperlukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ini yang sudah kita baca, lembaga Alkitab memberikan tema Allah adalah kota benteng kita. Artinya, Bapak Ibu, bahwa arti kota benteng itu bukan berarti kota yang kuat dan tidak pernah bisa diserang oleh siapapun. Justru Bapak Ibu yang dikasihi sama Tuhan Yesus Kristus, sejarah sudah membuktikan bahwa ketika ada kota yang memiliki benteng, Bapak Ibu, itu berarti kota itu sangat sering diserang oleh musuh. Ya. Justru semakin tebal dan kokoh benteng yang dibangun menunjukkan kota tersebut sangat sering menerima serangan musuh. Saudara, kenapa kita berlindung kepada Tuhan? Kenapa kita minta pertolongan kepada Tuhan? Kenapa kita minta tolong kepada Tuhan? Karena begitu banyak musuh yang kita hadapi. Benteng, Bapak Ibu, bukan berarti tidak ada musuh yang datang menghadap
yang datang menyerang kehidupan kita. Justru oleh karena ada musuh, maka diperlukan yang namanya benteng. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan adalah kota benteng kita. Itu berarti bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bukanlah kehidupan yang tanpa masalah, melainkan adalah kehidupan yang penuh masalah. Hanya saja Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu menolong kita Bapak Ibu. Inilah kenapa kita harus berlari, bersembunyi, dan berdiam hanya di hadapan Tuhan. Karena Ialah yang sanggup melindungi saudara. Hanya Dialah yang sanggup menolong kita. Hanya Dialah yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita Bapak Ibu. Maka di dalam ayat 3 dan 4, sekalipun apapun situasi kondisi yang terjadi, mau gunung-gunung goncang, mau bumi berubah, dan gunung-gunung goyang Bapak Ibu, ya, laut beribut. Situasi ini mengkondisikan bahwa situasi saat ini Bapak Ibu adalah situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi kita boleh memilih kemana kita harus pergi untuk mendapatkan rasa aman. Boleh sih pandemi Bapak Ibu, pandemi COVID-19 saat ini membuat kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang percaya, datanglah kepada Tuhan. Mintalah perlindungan kepada Tuhan. Karena Dia adalah jawaban di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk kita menghadapi persoalan hidup, untuk kita menang dalam situasi yang saat ini sedang pelik untuk kita hadapi Bapak Ibu. Mari kita percaya kepada Tuhan. Biarlah kita terus berharap sepenuhnya bahwa tangan Tuhan yang kuat itulah yang memegang tangan saudara untuk melangkah, memandang ke depan, bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, ada harapan, dan ada masa depan. Amin. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus Tuhan akan terus mengajarkan kepada kami firman-Mu, supaya kami boleh mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, supaya kami terus dipimpin oleh Roh Kudus. Dimanapun kami melangkah, ada Tuhan yang bersama dengan kami. Kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami mohon lawatan Tuhan boleh terjadi atas kehidupan kami. Melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami diberkati, kami dikuatkan kembali, diteguhkan kembali, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percaya adalah sumber kehidupan, baik untuk saat ini maupun untuk hidup yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami, dalam pimpinan Roh Kudus yang akan senantiasa mengajarkan kepada kami firman Allah. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa negara kami ini dipulihkan oleh Tuhan. Dalam keterpurukan oleh karena sakit, wabah, penyakit yang sedang melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tuhan, Engkau pulihkan negeri kami. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Dan biarlah wabah ini Tuhan angkat dari dunia ini. Dan biarlah Tuhan yang memulihkan kembali, sehingga kami boleh hidup dalam kehidupan yang biasa dan terus mengandalkan Tuhan. Pulihkan negara kami dalam kehidupan ekonomi dan juga sosial Tuhan. Dan berikan keamanan di negara kami Tuhan. Karena kami tahu saat ini Tuhan, negara kami begitu banyak mengalami tantangan dari pihak-pihak yang ingin memecah belah negara kami, atau kelompok-kelompok orang yang membuat yang tidak baik di negara kami, yang menghancurkan negara kami Tuhan. Baik orang-orang yang ingin berbuat jahat, orang-orang yang hidup dalam teroris. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan berikan perlindungan, keamanan bagi keluarga, bagi pihak-pihak keamanan di negara kami, bagi TNI, Polri, dan juga
intelijen, Tuhan berkati mereka supaya disertai Tuhan di dalam melaksanakan tugas untuk keamanan negara ini. Di atas semua Tuhan, hanya Engkau Bapa yang bisa memberikan keamanan di negara kami ini, sehingga negara kami hidup dalam kedamaian, hidup dalam kemakmuran, hidup dalam pertolongan dan anugerah Allah. Berkati pemerintah yang saat ini sedang memimpin, presiden dan wakil presiden, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pak Presiden, Pak Jokowi dan juga Mahruf Amin, Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus, biarlah mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam pimpinan dan kuasa pengaruh dalam pimpinan Tuhan. Dan berkati juga Tuhan Yesus Kristus seluruh jajaran pemerintah, menterinya, dan juga yang terlibat dalam membantu pemerintahan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, biarlah semuanya bergandengan tangan untuk bertanggung jawab mengembangkan kemajuan-kemajuan baik dari pemerintahan pusat, daerah, sampai ke desa-desa di pelosok sekalipun. Tuhan akan menyertai. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang percaya kepada-Mu Yesus Kristus yang ada di Indonesia ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang terlibat dalam pemerintahan, yang ada di bidang-bidang tertentu, yang menempatkan, yang saat ini sedang duduk di bagian penting yang ada di negara Indonesia, Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, pakai kehidupan mereka supaya boleh menjadi berkat, menjadi saksi. Dan kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini, Tuhan, yang melayani baik sebagai gembala, misionaris, penginjil. Tuhan berkati, biarlah melalui hamba-hamba Tuhan dan penginjil, misionaris dapat membawa jiwa kepada Tuhan untuk banyak orang diselamatkan, mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa secara khusus untuk GPSK, di mana saat ini kami sedang membina kehidupan iman kami. Berkati dalam nama Yesus Kristus. Berkati para pengurus pusat, pengurus daerah, dan juga pengurus gereja lokal. Berkati dalam nama Yesus Kristus hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai gembala Tuhan. Tolong biarlah Tuhan yang mengurapi, sehingga organisasi GPSK ini Tuhan terus berkembang dalam memenangkan jiwa bagi Tuhan dan mengalami kemajuan baik dari segi pertumbuhan jiwa dan juga kualitas kehidupan iman semakin diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk jemaat Immanuel Nanga Merakai. Saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang berkati Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau yang berkati mereka. Dan biarlah tantangan saat ini, tantangan iman yang melanda kehidupan jemaat Tuhan, biarlah terus di dalam takut akan Tuhan, berdiri teguh di atas firman Allah, dan terus bertumbuh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, dan yang mereka mengalami keterikatan dilepaskan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kebenaran Engkau Tuhan berkati supaya jemaat Tuhan semakin bertumbuh dalam iman dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Segala usaha pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap jemaat Tuhan, di dalamnya melalui pekerjaan Tuhan mereka memperoleh berkat. Biarlah Tuhan berkati mereka. Dan terlebih buatlah jemaat-Mu di tempatnya Tuhan, untuk mereka memiliki kerinduan untuk hidup bersekutu di hadapan Tuhan. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan yang akan senantiasa menyertai kehidupan jemaat-Mu dan terus mengasihi Tuhan dalam situasi apapun yang sedang dialami. Kami berdoa untuk daerah kami, Nanga Merakai, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan juga ke Timur Tengah. Biarlah Tuhan berkati. Saat ini beberapa orang yang terkonfirmasi COVID-19, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan biarlah Tuhan yang memberikan pemulihan yang baru, dan biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi yang lain diberikan kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih, dan kami berdoa untuk hari-hari yang akan kami jalani ke depan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin. Biar damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kehidupan kami. Kerukunan dalam setiap keluarga diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu bagi yang bergumul dalam kesulitan, dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, dan inilah kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan kami serahkan, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan kami sesuai dengan kasih karunia Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa permohonan kami ini, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Allah kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya terus mengingatkan kepada kita untuk hidup, menjaga kesehatan, dan terus melakukan disiplin protokol kesehatan dimanapun kita berada, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, saat kita berjalan atau kemanapun kita pergi, supaya penyakit COVID-19 secara khusus kita boleh terhindar daripadanya, tapi ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita terus berdoa supaya jemaat Tuhan tetap dilindungi oleh Tuhan dan tetap berdiri di atas firman Tuhan, tetap kuat menghadapi setiap tantangan-tantangan kesulitan yang sedang terjadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, Bapak Ibu. Saya mengundang kita untuk berdiri bersama. Kita tutup ibadah kita menaikkan pujian kepada Tuhan yang mengatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan yang sudah kami terima daripadamu. Dan tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami dengan berkat yang datang daripada Allah, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan yang akan memberkati dengan berkat yang sama. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Selesai, ibadah kita selesai Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.